Luar biasa, saya percaya sore ini Bapak Ibu datang ke tempat ini tentu tujuannya adalah untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, amin. Karena kita datang ke gereja bukan hanya sekedar meminta, terus meminta. Pujian tadi berkata, saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku doa Tuhan dengar. Ya, itu semua hal yang pasti. Keadaan kita hari ini Tuhan tuh tahu. Keperluan kita hari ini Tuhan itu tahu. Dosa kita hari ini Tuhan juga tahu. Bahkan lebih daripada diri kita sendiri, Tuhan itu maha tahu atas segala-galanya. Tapi yang jadi pertanyaannya hari ini, apakah kita tahu isi hati Tuhan? Apakah kita tahu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita tahu apa yang menyenangkan Tuhan dari hidup kita? Itu yang penting. Dan saya berdoa setiap kita yang datang hari ini menjadi orang-orang yang mau berkata, Tuhan, beritahu bagi kami apa kerinduan Tuhan atas hidup kami. Apa kerinduan Tuhan atas pekerjaan kami, apa kerinduan Tuhan atas rumah tangga kami, supaya kita menjadi orang-orang yang peka. Kenapa saudara? Karena satu saat ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan gak akan tanya apa yang kau punya, jabatanmu apa, kekayaanmu berapa, depositmu berapa. Tapi yang Tuhan tanya selama kamu hidup, apakah engkau melakukan kehendakku? Itu goal dari kekristenan kita. Apakah kita ini melakukan yang menjadi kehendak Tuhan? Saya ingin kita belajar dari satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Musa, saudara. Musa seorang yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kalau kita tahu sejarah dari bangsa Israel, ya, saya pengen tanya hari ini, siapa yang tahu sejarah bangsa Israel? Ada yang tahu? Yang tahu dapat sepeda. Banyak loh orang Kristen yang duduk di gereja itu enggak tahu loh. Sejarah dari bangsa Israel tuh enggak ngerti. Ya, soalnya dulu waktu sekolah minggu bolos terus. Enggak lulus jadinya, ya. Sedikit saya kasih cerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel kita mulai dari keturunan Abraham. Abraham itu punya 2 anak, namanya siapa? Joko dan Bambang. Versi Jowo. Siapa namanya Abraham? Ampuni mereka Tuhan. Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan ini. Anaknya Abraham namanya siapa? Ishak dan Ismail. Ya, bukan Zulkifli. Terus hak kesulungan jatuh kepada Ishak. Ishak punya anak yang akhirnya menjadi cikal bakal dari bangsa Israel. Nama anaknya Ishak siapa? Yakub dan Esau. Hak kesulungan jatuh ke tangan Yakub. Satu malam Yakub bergumul dengan Allah. Dan dia berkata, jangan lepaskan aku sebelum engkau memberkati aku. Dia bergumul dengan Tuhan. Aku tidak mau Tuhan, engkau pergi tanpa memberkati aku. Dan akhirnya sejak saat itu Tuhan berkata, namamu akan disebut dengan Israel. Dan kita tahu anak dari Yakub, ya, akhirnya menjadi 12 suku Israel. Ketika itu Yusuf dibuang oleh keluarganya dan akhirnya Yusuf sampai di Mesir. Di Mesir Yusuf jadi budak di penjara, lalu dia menafsirkan mimpi dari Raja Fir'aun. Dia berkata pada Fir'aun, arti mimpimu itu akan datang 7 tahun masa kelimpahan. Dan setelah itu akan datang 7 tahun masa kelaparan. Jadi ketika masa kelimpahan itu engkau harus menabung, bikin lumbung di gudang, simpan sebanyak-banyaknya hasil tuaian di masa kelimpahan itu. Supaya ketika datang masa kelaparan 7 tahun engkau tidak akan mengalami kekurangan. Dan Raja Firaun berkata,
karena engkau yang dapat hikmatnya, aku angkat kau jadi Perdana Menteri di Mesir. Engkau yang harus menjalankan strategi itu. Dan Yusuf memerintah menjadi pejabat di Mesir. Dan benar 7 tahun kemudian terjadi masa kekeringan. Alkitab berkata, terjadilah masa kekeringan dan kelaparan yang begitu hebat yang belum pernah ada di seluruh bumi. Dan hanya di Mesir yang ada gandum dan jelai. Lalu Yakub suruh anak-anaknya untuk pergi beli gandum di Mesir. Waktu mereka beli gandum, Yusuf mengenali mereka. Tapi mereka udah tidak kenal sama Yusuf. Karena Yusuf sudah pakai jubah kehormatan. Yang terawat dan yang tidak terawat memang beda. Yusuf kenal keluarganya karena gak ada perubahan. Tapi mereka sudah tidak kenal Yusuf yang penuh dengan kemuliaan diangkat Tuhan. Karena keluarganya ini dulu penuh iri hati, kedengkian, mereka buang Yusuf. Ketika Yusuf mengaku, aku adalah Yusuf, keluargamu yang dulu kau buang. Mereka ketakutan, mereka pikir Yusuf akan hukum mati mereka. Tapi Yusuf memeluk mereka dengan air mata dan berkata, Tuhan yang mengizinkan semuanya, supaya aku bisa pelihara kalian ketika kalian dalam masa kelaparan. Lalu Yusuf bilang sama keluarganya, kamu pulang jemput papa. Angkut semua mereka ke sini, tinggal sama-sama Ucup. Yusuf nama kerennya Ucup. Dan akhirnya bapaknya dibawa ke Mesir. Dan Alkitab berkata bangsa Israel, bangsa yang diberkati karena mereka keturunan Abraham. Mereka beranak pinak di Mesir 400 tahun, mereka menjadi bangsa yang besar dan disertai Tuhan. Mereka menjadi kaya. Lalu matilah Yusuf dan matilah Fir'aun. Naik Fir'aun yang baru. Dan Fir'aun yang baru melihat kenapa bangsa ini sudah menjadi besar di negeri kita. Tidak bisa kita biarkan mereka ini. Nanti mereka akan bertambah besar bahkan menguasai kita. Lebih baik kita jadikan mereka budak kerja paksa. Dan semua bayi laki-laki yang lahir dari keturunan Ibrani harus dibunuh. Supaya tidak ada keturunan. Dikeluarkan perintah itu saudara. Pada masa itu, pada zaman itu lahirlah Musa. Dan ketika Musa lahir ibunya melihat betapa cakep bayi ini. Kasihan kalau sampai dibunuh. Dia buat peti dari kayu, dilapisi dengan daun papirus itu supaya enggak dimakan buaya. Karena buaya takut sama daun papirus. Buaya air, bukan buaya darat. Lalu ketika dihanyutkan di sungai Ciliwung. Di mana dihanyutkan di sungai? Di sungai apa? Tidak pernah baca Alkitab, ini tidak tahu lagi sungainya. Sungai apa? Nil. Ya. Dihanyutkan bayi Musa itu, putri Fir'aun lagi mandi. Dia lihat ada peti yang hanyut di sungai Nil. Lalu dia bilang sama dayang-dayangnya, itu ada peti, coba kamu ambil, isinya apa? Diambil, dilihat, bayi, lucu, cakep. Kayak kecilan saya. Lalu saudara, putri Fir'aun berkata begini, ini pasti bayinya orang Ibrani. Mamanya takut anaknya dibunuh, makanya dia hanyutkan. Tapi aku jatuh cinta sama bayi ini. Jadi bawa pulang bayi ini ke istana dan aku akan pelihara bayi ini. Di tengah keadaan yang terancam harusnya bayi Ibrani dibunuh. Musa mendapat perlakuan yang sebaliknya. Dia dibesarkan dalam kerajaan istana Fir'aun. Menerima semua fasilitas yang terbaik dari kerajaan Fir'aun. Artinya apa? Bagi orang-orang pilihan Tuhan. Di tengah keadaan seburuk apapun, kalau Tuhan punya rencana atas hidupmu, maka engkau akan dimuliakan Tuhan, engkau akan diangkat tinggi Tuhan, dijaga Tuhan, dan pasti di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Imani itu saudara. Lalu ketika Musa mulai bertumbuh besar, dia tumbuh menjadi seorang yang gagah, perkasa.
Tapi dia menyadari bahwa dia bukanlah orang Mesir. Ada darah Ibrani di dalam dirinya. Dia keluar di istana, satu saat dia melihat, setiap hari dia mendengar rintihan dari saudara-saudaranya orang Israel yang ditindas, disuruh kerja paksa. Setiap hari dia mendengar teriakan, siksaan, tangisan orang Israel. Satu saat ketika dia melihat orang Mesir lagi pukul bangsanya, jiwa satrianya muncul, saudara. Dan akhirnya dia pukul orang Mesir itu, Alkitab berkata hingga mati. Dia kubur di pasir, tetapi ada yang melihat, lalu dia dilaporkan kepada Fir'aun bahwa Musa orang Ibrani itu membunuh orang Mesir. Lalu Fir'aun berkata, bunuh Musa, temukan dia dan bunuh dia. Musa melarikan diri dari Mesir sampai ke negeri orang Midian. Makanya kalau punya duit, ayo pergilah ke Israel. Jangan cuma jalan-jalan ke Eropa. Pergi ke Israel biar tahu itu keadaan dan cerita sejarah di tanah itu pernah terjadi peristiwa-peristiwa. Dari Mesir menuju perbatasan ke Israel itu 9 jam naik bus. Jadi bayangkan waktu itu Musa berjalan sejauh mungkin dia melarikan diri. Sampai ke negerinya orang Midian. Waktu dia sampai di sana dia ketemu ada anak-anak gadis yang mau dijahatin oleh perampok. Musa tolong anak-anak gadis itu. Anak-anak gadis ini pulang ke rumahnya. Dan mereka bilang sama papahnya, "Pah, tadi kami mau dijahati orang. Tapi ada seorang pemuda Mesir yang menolong kami. Namanya Musa." Namanya siapa anak-anak? Saya berasa mengajar di sekolah minggu. Karena pada gak lulus sekolah minggu ini. Kalau diceritakan tertarik toh? Kalau baca malas enggak? Ya wes saya ceritakan ini. Tapi jangan ada yang tidur. Ya orang tua tolonglah kau dongengkanlah anak-anakmu tiap malam tuh dengan firman Tuhan. Amin ibu-ibu. Sebelum tidur ceritakan sama mereka tuh tentang Alkitab, ceritanya Musa. Ya itu menarik loh kalau orang tua yang menceritakan. Lalu akhirnya anak-anak Yitro ini pulang dan berkata, "Papa, tadi kami mau dijahati. Tapi ada pemuda Mesir yang menolong kami, dia baik hati." Lalu Yitro berkata sama anak-anaknya, "Kenapa enggak kalian sekalian ajak dia dinner di rumah kita?" Lalu anak perempuannya, "Oh boleh ya Pak, boleh." Mereka pergi keluar mendapati Musa dan berkata, "Kamu diundang papaku untuk dinner di rumah malam ini." Musa datang. Orang itu kalau berjalan dalam rencana Tuhan, Tuhan akan pertemukan. Musa dapat mertua kaya. Yitro seorang imam di Midian, hamba Tuhan, tapi dia juga pengusaha kaya. Dia punya peternakan besar. Dan Musa langsung ketika Yitro melihat Musa, Yitro bilang, "Aku serahkan anakku yang tua namanya Sipora, silahkan kau menikahi dia." Lumayan kan, lari malah dapat istri. Berjalan bersama Tuhan itu luar biasa. Yang muda-muda jangan kau cari-cari istri menurut pikiranmu sendiri. Tapi berserah kepada Tuhan. Nanti Tuhan ketemukan yang terbaik. Pengen gak punya mertua peternak? Setidaknya kalau bukan ternak kambing dan domba, peternak babi atau ayam toh. Lumayan sekarang. Lalu dinikahkan, Alkitab berkata maka menikahlah Musa dengan Sipora, punya anak. Maka Musa menemukan kenyamanan hidup. Bukankah ini yang sekarang dicari semua orang? Punya mertua, peternakannya besar, mertua kaya, dapat istri cantik, punya anak, tinggal kerja ikut mertua, nyaman toh? Nyaman enggak? Saudara pengen enggak seperti itu? Yang pengen seperti itu angkat tangan. Enggak ada. Pengen dapat mertua miskin? Pengen hidup nyaman? Yang pengen hidup nyaman angkat tangan.
Ini saya tahu ini yang angkat tangan ragu-ragu karena dia tahu nih Bu Debbie menjebak atau tidak ya. Saya bisa membaca pikiranmu. Jujur secara manusia kita semua pengen nyaman enggak? Baru ngomong amin, ya nyaman. Dari tadi kayak ngaku. Semua manusia itu pengen kenyamanan. Kenapa kau sekolah tinggi-tinggi? Supaya kau dapat ijazah. Kau bisa cari kerja, dapat duit banyak, hidupmu nyaman toh. Sampai beberapa orang berkata, iya Bu saya mending menikah sama orang kaya. Enak, nangis di Paris, galau di New York. Menderita di atas Mercy, Pret. Ya, itu. Dunia sekarang sedang menuntut kita, membawa kita kepada keadaan yang nyaman. Karena manusia itu enggak suka yang enggak nyaman. Tapi untuk melakukan kehendak Tuhan, seringkali memang tidak nyaman. Selalu kehendak Tuhan itu bertentangan dengan kehendak manusia. Kita pengen semua nyaman, usaha sukses, tidak ada tantangan, semua mulus. Tapi percayalah, seringkali kenyamanan membuat kita tidak peka dengan suara Tuhan. Seringkali kenyamanan membuat kita tidak peka dengan visi Tuhan atas hidup kita. Musa menjalani kehidupan di dalam kenyamanan 40 tahun. Dia sudah tidak peduli dengan keluarganya di Mesir. Dia nggak peduli nasib mereka. Dia nggak pernah dengar teriakan mereka. Dia tidak pernah lagi mendengar siksa mereka. Dia nggak pernah melihat mereka dipukuli. Dia bilang yang penting aku nyaman. Peduli amat dengan kepentingan Tuhan. Bukankah itu terjadi hari-hari ini? Kita semua hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan kita, memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan semua keinginan-keinginan kita. Dan betapa sering kita melupakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Lalu di tengah kenyamanannya, satu saat ketika Musa menggembalakan kambing domba, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Buka bersama Keluaran pasal yang ketiga. Kita baca bersama saudara, Keluaran pasal 3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, ya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Tolong baca, keluarkan suaramu. Kalau saudara keluarin suara, otaknya juga ikut mikir. Kalau enggak cuma dengar saya, otak bisa kemana-mana ya. Kita sepakat ya, percuma saya ngomong berbusa di sini, tapi kau tidak mengerti. Buat apa? Ayo baca Alkitab, jangan malas ya. Ayat 3, 1, 2, 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, Allah. Dan lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Kenapa? Karena zaman itu kalau orang melihat Tuhan dia tidak kudus, langsung mati di situ. Ayat yang berikutnya 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui penderitaan mereka. Tuhan itu tahu kesengsaraan, tapi Musa sudah tidak tahu. Musa udah gak dengar lagi. Musa sudah tidak peduli lagi karena dia menemukan kenyamanan, punya istri, punya mertua yang kaya, udah.
Lalu tiba-tiba Tuhan menjumpai dia. Ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, menurut saudara berat enggak untuk Musa? Mesir adalah negara yang paling dihindari oleh Musa. Karena dia dulu pernah jadi buronan. Kira-kira kalau dia disuruh balik ke sana, pasti ada trauma. Ya, seringkali yang terberat bagi kita, seringkali itu yang dipengeni Tuhan. Apa yang terberat bagimu hari ini? Apa yang begitu takut untuk engkau lepaskan, untuk engkau hadapi? Ya, Tuhan berkata, Musa kau pergi ke Mesir, ketemu Fir'aun untuk minta bebaskan bangsa itu. Lalu apa yang Musa bilang sama Tuhan? Kita baca ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Apa maksudnya Musa bertanya di hadapan Tuhan, siapa aku ini? Musa sedang mengingatkan Tuhan, kau ingat enggak masa laluku? Aku ini buronan di Mesir, aku ini enggak mau balik ke sana. Siapa aku? Aku ini bunuh orang Mesir. Dengar baik-baik, Tuhan tidak peduli seberapa kelam masa lalumu. Kalau Tuhan mau pakai hidupmu, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Jangan terlalu peduli dengan masa lalu. Yang Tuhan lihat tuh hari ini. Tuhan cuma tanya, mau enggak engkau melakukan kehendakku? Mungkin itu berat bagi kita. Tapi ketika engkau berkata, aku mau Tuhan. Lihat berikutnya, apa yang Musa katakan saudara. Ayat yang ke-12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Bapak Ibu, satu yang Tuhan bilang, aku gak mau peduli masa lalumu. Satu hal jaminanku Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Kalau Tuhan yang menyertai kita, nggak peduli seberapa kelam masa lalu kita, seberapa lemahnya kita, maka kemampuan itu datang dari Tuhan. Siapa saya ini saudara? Saya ini dulu orang yang hancur, sampah, orang yang terbuang, yang tadinya saya sudah mau bunuh diri karena hidup saya hancur, masa depan saya hancur, saya terikat dosa. Tapi ketika Tuhan pilih saya cuma bilang, Tuhan ini aku. Tapi masa laluku hancur, Tuhan bilang aku gak peduli. Satu hal yang harus kamu tahu, aku menyertaimu. Kalau Tuhan yang menyertai kita saudara, siapa yang bisa menghalangi kita? Secara manusia Musa bilang, aku nih siapa Tuhan akan menghadapi Fir'aun. Hello please. Musa berpikir sangat tidak mungkin itu. Tapi Tuhan bilang, aku akan menyertai. Saudara mungkin hari ini kau berkata, aku ini tidak mampu Tuhan. Bagaimana menghadapi masa depan? Bagaimana aku bisa melakukan kehendak Tuhan? Tuhan itu akan menyertai kita. Tapi engkau mau atau tidak? Itu perkaranya. Seringkali kita lupa melibatkan Tuhan. Seringkali kita lupa minta untuk Tuhan biar kehendakmu jadi atas hidupku. Kalau saya bicara tentang kehendak Tuhan, saudara tuh jangan berpikir yang terlalu tinggi-tinggi. Waduh kehendak Tuhan ini nanti pasti Tuhan suruh saya ke Mesir ini. Atau kemana ya, atau ke Israel sana. Nggak usah berpikir begitu, kejauhan mimpimu. Kau tidur terlalu miring. Bangun, ya bangun. Apa itu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita?
Contoh yang simpel, suami istri, waktu kau berantem, waktu kau bertengkar, kehendak Tuhan itu cepat-cepatlah kau berdamai, jangan bertengkar. Tapi kehendak setan itu lawan. Tuhan bilang damai, setan bilang lawan. Saudara lakukan apa? Damai atau lawan? Jujur, nggak usah sok rohani. Damai, padahal 3 hari 3 malam gak bicara. Banyak orang Kristen begini. Suami istri Kristen banyak begini duduk di gereja. Tapi gak bicara 3 hari 3 malam kalau berantem. Maka kau sedang melakukan kehendak setan. Bukan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, waktu kau mau rame, kau mau berantem, tiba-tiba kau bilang sama suamimu, kau bilang sama istrimu, sayang, udah kita ndak usah saling menyakiti terus, ayo kita berdamai, ayo kita berdoa bersama. Itu kau melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau kehendak setan, saya tahu nih muka-mukanya yang melakukan kehendak setan dari sini nih. Yang kalau berantem, terus mau apa? Terus kamu pikir saya itu senang nikah sama kamu, aku juga. Terus ya udah kita akhiri saja. Banyak yang begitu tuh. Tapi kalau di gereja duduk, saat berdoa Tuhan tahu, saat percaya Tuhan, malaikat bilang pret. Iya tuh, banyak kan dari kita yang begitu. Enggak usah muluk-muluk yang tinggi-tinggi. Mau pergi berperang ke sana, terbang ke negara mana, doa peperangan. Di rumah aja tuh, perangi dirimu sendiri. Perangi setan yang ada dalam dirimu. Itu aja udah berat saudara. Anak muda, engkau tahu Tuhan berkata, yang ku kehendaki dari hidupmu itu adalah kekudusan. Berapa banyak anak muda yang lebih memilih untuk melakukan dosa. Kau hidup dalam persinahan, free sex. Engkau terikat film porno, engkau terikat rokok, minuman keras, kau dugem. Berapa banyak anak muda yang jadi lesbi, yang jadi homo. Kau tahu Tuhan gak pernah ciptakan tulang lunak. Boti-boti itu gak ada Tuhan ciptakan. Tuhan tuh menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Eben. Bertobat kau. Ya Tuhan gak pernah ciptakan, sekarang banyak saudara. Teman saya, anak saya bilang, teman-temanku di sekolah lesbi semua mam. Banyak sekarang dan engkau merasa itu wajar, engkau hidup dalam dosa yang begitu menyakiti hati Tuhan. Berapa banyak anak-anak muda, kenyamananmu, kau hidup sebagai ani-ani. Ani-ani no, simpanan bertobat. Simpanan yes, sama aja itu. Enak aja yes. Ya. Itu sama itu, podo wae itu. Simpanan dan ani-ani itu podo. Ya, berapa banyak kau hidup dengan kenyamanan sebagai ani-ani, aku udah dikasih apartemen, dikasih mobil, dikasih duit tiap bulan sama om. Sugar daddy, daddy sugar. Ya. Bapak-bapak diabetes. Bapak-bapak kau tuh jangan sok manis ya Pak. Buntut-buntutnya kau tua nanti diabetes, kau sakit gula bener. Kalau udah sakit gula kau lumpuh gak bisa jalan, kaki diamputasi, semua diamputasi. Siapa yang rawat kau? Banyak nih bapak-bapak gak tahu diri. Belum kaya-kaya banget udah punya simpenan, punya ani-ani, dibeliin apartemen, dibeliin mobil. Banyak orang hidup dengan kesombongan. Enggak sayang istri, enggak sayang anak, duit habis mengalir sama ani-ani, sama perempuan. Ya, belum tahu aja kau satu saja urat jantungmu digunting malaikat, mati kau kena serangan jantung. Tobat loh. Hormati Tuhan. Jangan buat dosa terus, menyakiti hati Tuhan. Anak-anak muda ketika Tuhan suruh kau bertobat, tinggalkan rokok, tinggalkan minuman keras, berat tapi bilang Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Toh kau tidak seperti Musa disuruh pergi hadapi Firaun toh. Hari-hari ini tuh pikul salib bukan hal-hal yang, ya kemarin saya baru pulang dari Israel.
Peserta saya tanya begini, Bu kita nggak ke Via Dolorosa ya yang pikul salib kayu itu? Saya bilang, Bu, kan Tuhan Yesus, kita harus sama seperti Yesus loh Bu. Yesus pikul salib, kita juga harus pikul. Saya bilang, abis itu Tuhan Yesus disalib, kau juga saya salib di Bukit Golgota ya. Saya bilang salib zaman now ini bukan lagi kau pikul-pikul kayu itu. Salib zaman sekarang ini bagaimana kau kalahkan kedaginganmu. Kau utang bayar itu salib. Amin. Utang tidak bayar mau pikul-pikul salib di Israel. Tidak usah alay lebay jadi orang Kristen. Salib itu bagaimana kau kalahkan kedagingan ketika kau pengen marahin istri. Tapi kau bertobat dalam nama Yesus, aku tidak mau Tuhan istriku ini teman pewaris kerajaan Allah walaupun dia cerewet. Amin Bapak-Bapak. Ibu-ibu mengalahkan kedagingan, bagaimana kau berdoa buat suamimu saat suamimu itu menjengkelkan. Anak-anak muda pikul salib itu bagaimana kau kalahkan rokokmu, minuman keras. Ayo berjuang bersama melakukan kehendak Tuhan. Lalu Musa itu mulai berdalih dengan Tuhan karena dia nggak mau keluar dari zona nyaman. Dosa seringkali membuat kita nyaman. Tapi itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lalu Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Ayat 13 Musa bilang lagi. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kalau mereka tanya siapa nama Tuhan itu? Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku adalah aku. Ya. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Perhatikan aku huruf besar. Aku adalah aku. Waktu Tuhan menyebut aku adalah aku, ini bicara tentang otoritas dan kedaulatan Tuhan atas kehidupan setiap orang. Aku adalah aku ini berbicara tentang pribadi yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun kuasanya waktu dia bertindak. Tuhan sedang memberikan sebuah otoritas kepada Musa dengan dia berkata aku adalah aku. Itu berarti tidak ada satu raja termasuk Firaun yang akan bisa menghalangi. Dengar baik saudara, waktu Tuhan ada bersama dengan kita, kedaulatannya ada dalam hidup kita. Maka tidak ada yang mustahil untuk engkau lihat bersama dengan Tuhan. Tapi dia tunggu engkau berkata iya. Bisa enggak Tuhan bikin tiba-tiba Firaun kena stroke? Bisa enggak? Bisa. Bisa enggak Tuhan lembutkan hati Firaun lalu dia bilang yaudah pergi aja kamu? Bisa. Tapi Tuhan sedang melihat hati Musa. Apakah engkau mau berkata, iya Tuhan, engkau niat enggak untuk pergi dalam ketaatan melakukan kehendak Tuhan? Saya kemarin saudara waktu kita mau landing di Surabaya, seperti biasa kalau sudah mau landing itu udah seneng kan penumpang, pengumuman dibacakan, perhatian para penumpang yang kami hormati. Dalam beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandara Surabaya. Silakan tegakkan sandaran kursi, lipat meja dan buka, tutup jendela. Kenakan sabuk pengaman, udah semua nih, udah enak saudara ya mau landing. Sudah siap-siap tiba-tiba ada pengumuman. Bapak Ibu yang terhormat, kami baru dapat pemberitahuan dari bandara di Surabaya bahwa saat ini sedang hujan deras di Bandara Surabaya. Jadi kita tidak bisa mendarat saat ini. Karena itu kita harus berputar-putar sampai menunggu perintah dari bandara untuk kita bisa landing. Dengar gitu dulu lemes ya. Tapi saya cuek, saya main game. Saya pikir nanti juga reda hujannya paling 5-10 menit nunggu aja. Saya itu biasa di pesawat kalau nggak baca Alkitab nanti main game, baca Alkitab main game. Karena nggak tahu juga mau ngapain.
Saya asik main game saudara dengan berpikir biasa nanti juga reda. Tiba-tiba saya lihat jam, udah setengah jam kita puter-puter nih. Kalau puter-puternya di Pakuwon enak ya. 1 jam juga enggak terasa putar-putar di Pakuwon. Cari rujak cingur, beli ini di Pakuwon enak. Tapi di udara putar-putar, itu bikin otak terputar juga. Lalu saya ingat, aduh ini kalau kejadian dia nggak bisa landing di Surabaya, dia pilih balik ke Jakarta atau ke Bali biasanya dilempar. Lalu tidak ada lagi penerbangan, bagaimana nih besok saya pelayanan? Pasti saya lebih capek atau saya dulu pernah pelayanan mau di Pekanbaru tidak bisa landing akhirnya dialihkan ke Batam. Udah malam kami terpaksa nginep di hotel di Batam 1 malam. Besok paginya belum bisa terbang gak ada pesawat terpaksa batal hari itu pelayanan pulang lagi ke Jakarta. Tiba-tiba saya takut udah setengah jam kenapa ini enggak terang-terang. Saya mulai bilang Tuhan kenapa ini enggak terang-terang ya. Ini kita padahal tinggal mau landing, udah di bawah ini loh. Tiba-tiba suara di hati saya begini, ya kan kau tidak berdoa main game terus dari tadi. Kadang-kadang pendeta ini perlu bertobat juga. Lupa berdoa saudara, ampuni Tuhan ampuni. Jadi saya minta ampun Tuhan ampuni aku Tuhan, iya. Saya tutup game saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus engkau yang berdaulat atas cuaca, atas angin, atas hujan, atas badai. Tuhan tolong redakan kami mau landing supaya besok pelayanan saya bisa dalam nama Tuhan Yesus. Begitu selesai doa amin, ada suara di hati gini, tunggu 5 menit. Saya tunggu 5 menit, tiba-tiba 5 menit lewat sedikit ting tong. Para penumpang yang kami hormati. Kami sudah mendapat pemberitahuan dari Bandara Surabaya. Mari kita bersiap untuk mendarat di Surabaya. Wow. Jangan anggap semua perkara itu biasa-biasa. Tuhan bilang, akuilah dia dalam segala lakumu. Maka dia akan meluruskan segala jalanmu. Amin. Kalau cuma dalam keadaan begitu aja kita perlu berdoa. Apalagi dalam hal kau memilih jodoh, memilih pekerjaan, memilih bisnis. Amin. Ini keputusan penting harus kita buat supaya kita ini hidup melakukan kehendak Tuhan. Nah sekarang kenapa kita harus melakukan kehendak Tuhan? Musa berkata lagi, oke Tuhan masa cuma itu tandanya engkau menyertai aku apa lagi? Tuhan tanya apa yang ada di tanganmu? Tongkat, lempar tongkat itu ke tanah. Ketika Musa melempar tongkatnya ke tanah, tongkat berubah jadi apa? Uang. Oh ular. Ular saudara. Lalu Musa takut, Tuhan bilang jangan takut, pegang ekornya. Ketika Musa pegang ekornya, ular itu berubah kembali menjadi tongkat. Lalu Tuhan bilang lagi, masukin tanganmu ke dalam jubahmu. Musa masukin, keluarkan, dia keluarkan, kena kusta semua. Tuhan bilang masukin lagi, dia masukin, keluarkan lagi, sembuh. Tuhan bilang cukup itu. Aku akan mengadakan tanda-tanda mujizat. Musa ngomong lagi, Tuhan tapi aku ini kan berat lidah, aku ini tidak bisa ngomong. Alasan terus Musa ini. Sama kayak kita juga kan. Lalu Tuhan bilang begini, Musa, siapa yang menciptakan mulut untuk bicara? Siapa yang menciptakan lidah manusia? Siapa yang menciptakan mata untuk melihat? Telinga untuk mendengar? Bukankah aku Tuhan? Kan aku yang menciptakan, aku yang bisa melakukannya. Akhirnya Musa menyerah dan berkata, baik Tuhan, aku mau untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kita tahu cerita akhirnya nanti ada mujizat tulah demi tulah Tuhan lakukan supaya orang Mesir melihat bahwa Allah Israel itu Allah yang berkuasa. Kenapa kita harus melakukan kehendak Tuhan? Buka bersama yang terakhir Matius 7 ayat 21. Baca sama-sama 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang
di sorga. Amin. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk sorga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa, berdoalah hari ini, bertanyalah hari ini, Tuhan apa kehendakmu atas hidupku yang engkau pengen sekarang? Mungkin itu dosamu yang Tuhan minta, mungkin juga itu uangmu. Enggak tabu bagi seorang hamba Tuhan untuk bicara uang. Asal hamba Tuhan itu juga melakukan apa yang dia ngomong. Waktu saya dan suami mengalami masa pandemi, saya sudah sering bersaksi. Uang kami cuma 10 juta di rekening waktu sebelum pandemi. Tiba-tiba pandemi datang, kami juga udah kebingungan mau hidup apa dengan uang 10 juta di Jakarta dengan 3 anak. Kami berdoa di tengah masa pandemi itu, YouTube channel kami dimonetisasi dari YouTube dan dapat hak iklan. Waktu selesai pandemi 1 tahun 2 tahun, puji Tuhan di rekening itu waktu itu ada uang 2 miliar lebih. Kami berdoa dan bertanya, Tuhan untuk apa engkau berkati kami dengan uang sebanyak ini? Buat kami itu banyak sekali. Bayangkan dari 10 juta jadi 2M lebih, banyak enggak? Banget buat kami. Tiba-tiba waktu saya berdoa dan bertanya, Tuhan bilang, uang itu pakai untuk bangun sekolah misi. Dan sekolahkan anak-anak dari pedalaman yang tidak mampu, bayari transportasinya, kasih sekolah gratis, masukin asrama, cetak para misionari. Saya tengking dalam nama Yesus. Ini setan pasti. Begitu juga saudara toh. Kalau sudah bicara duit sama Tuhan, bahaya ini. Tapi Tuhan teguhkan hati kami berdua bergumul berat. Akhirnya kami sepakat, iya semua yang kita dapat toh memang dari Tuhan. Untuk apa? Pasti ada rencana Tuhan, dia memberkati hidup kita. Karena ketika berkat itu kita pakai hanya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan daging terus tidak akan pernah ada selesainya daging kita. Enggak ada selesainya. Satu saat ketika kita mati dengan uang yang ratusan miliar di rekening, Tuhan akan tanya saudara. Takut juga saya. Akhirnya kami berdua sepakat. Sekolah itu dibangun malah habis 4M lebih. Tapi apakah kami sekarang menjadi miskin? Tuhan pelihara dan memberkati kami saudara. Karena kita mau melakukan kehendak Tuhan. Desember ini anak-anak misi saya selesai angkatan keempat. Januari masuk angkatan yang kelima. Kalau ada anak-anak muda di sini yang mau menyerahkan hidup, yang muda saja, batas umur 35, supaya bisa dikirim ke pedalaman. Kalau yang tua, jangan nanti masuk angin. Kau jadi pendoa saja di rumah. Tapi yang muda-muda ini, ayo beri hidupmu bagi Tuhan. Macam-macam Tuhan akan bicara dalam kita itu masing-masing. Tuhan punya kepentingan dengan kita pribadi-pribadi. Kenapa saudara? Ayat ini dengan jelas berkata, bukan setiap orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan kepada Kristus yang akan masuk surga. Tapi hanya mereka yang melakukan apa? Kehendak Bapa. Ternyata ini yang akan ditanya kelak. Ketika kita menghadap Tuhan, yang akan Tuhan tanya, sudahkah engkau melakukan kehendakku selama engkau hidup di dunia? Buat apa waktumu kau pakai? Buat apa hidupmu kau pakai? Buat apa tenagamu kau pakai? Buat apa uangmu engkau pakai selama engkau ada di dunia? Semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya berdoa setiap kita boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Makanya lagu tadi jangan cuma nyanyi, saat ku perlu Tuhan tahu. Itu sudah tahu, kita semua Tuhan tahu. Ya, Tuhan sudah tahu, tidak perlu kau nyanyikan, memang Tuhan tahu. Tapi tanyalah Tuhan, apakah kami ini tahu kehendakmu bagi kami? Itu yang perlu kita pertanyakan. Bilang sama Tuhan, apakah saat Tuhan butuh kami tahu itu? Atau kami cuma sibuk menghabiskan waktu, hidup, uang, tenaga hanya untuk keinginan-keinginan manusia kami? Saya hari ini kalau mau ikuti keinginan saya udah gak pengen pelayanan-pelayanan jauh-jauh. Enak di rumah di Jakarta, atau saya pelayanannya di YouTube. Saya syuting aja di YouTube.
menikmati rumah, tanaman, menikmati ya dengan dogi yang lucu di rumah, ketawa ketiwi. Lebih enak tuh daripada terbang, cuaca buruk, aduh. Tapi karena itu kehendak Tuhan. Saya harus pergi, saya harus beritakan Injil, saya harus datang. Kadang-kadang tidak enak. Ya kemarin ada yang minta Natal, ibu datang ke Tobelo. Tobelo itu di mana? Ada enggak di peta? Ada ibu. Nanti ibu datang naik pesawat, nyebrang 3 jam lewat sungai, naik speedboat. Tapi nanti kami akan usahakan kalau ada helikopter, waduh kok menakutkan sekali ya. Kalau enggak ya memang naik pesawat, nanti turun, ada lagi nanti ibu ganti pesawat baling-baling, waduh baling-baling bambu ini. Kadang-kadang juga ada takutnya loh saudara. Kita pergi ke daerah-daerah yang kita enggak tahu. Tapi ya itu saya percaya, waktu kita hidup melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Dan saya akan puas ketika saya mati nantinya. Saya akan menghadap Tuhan dengan berurai air mata. Dan dia tanya, apakah engkau melakukan kehendakku? Karena saya percaya, untuk setiap masa ada orangnya, untuk setiap orang ada masanya. Catat baik-baik. Untuk setiap masa ada orangnya, untuk setiap orang ada masanya. Kapan waktu saudara? Selama engkau hidup. Karena satu-satu waktumu juga akan berakhir. Kita semua akan tutup mata dan akan ada di dalam peti mati. Dan di saat itu kita sudah gak bisa buat apa-apa lagi. Selama Tuhan kasih kita waktu. Saya undang para imam musik maju ke depan. Biar kita mau berkata di hadapan Tuhan, Tuhan kalau aku hidup, aku mau hidup bahagia. Biar hati kami tetap tertuju pada Tuhan. Mata kami tetap memandang kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih-Mu dan kehendak-Mu. Apakah itu dosa kami, kedagingan kami, keduniawian ini. Kami mau Tuhan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami.